Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, bertemu kembali dalam ibadah raya umum online Gereja Kristus Jawaban. Kiranya saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family. Saudara dapat mendownload di Play Store dengan mengetik GKJ Family. Dan jangan lupa untuk mengikuti Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan kolekte, persembahan bagi rumah Tuhan, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Atau melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut. Saudara dapat membawa langsung persembahan saudara ke gereja dengan memasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia di gereja. Terima kasih untuk persembahan dan perhatian saudara. Selamat mengikuti ibadah raya umum online Gereja Kristus Jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru bagi kehidupan kita. Kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai, kita bersukacita bagi Tuhan kita yang luar biasa. Biar api kemuliaannya tercurah penuh melimpah atas kehidupan kita. Haleluya. Dengarkanlah suara nabi, memanggil semua umatnya. Seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi padinya. Bersiap maju, jangan lengah, Yesus panglima kita. Gerakkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Biar api kemuliaan Tuhan itu membakar roh kita, biar roh kita tetap nyala-nyala dalam Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi padinya. Bersiap maju, jangan lengah, Yesus panglima kita. Gerakkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga,
Terima kasih Tuhan, kita akan bangkit, kita akan bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Maha mulia, namun Kau memilihku. Salibmu maha sempurna, tebus dan layakkanku. Karena ku bebas merdeka, karena Kau bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkitkan bersinar bagimu, majukan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagimu, majukan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Karena Kau bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah hidup kami, pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkitkan bersinar bagimu, majukan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagimu, majukan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Bangkit bersinar bagimu, majukan kebesaran-Mu. Amin. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagimu, majukan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagimu, majukan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami, Allah yang mulia, yang layak kami tinggikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman.
bahwa apa yang dikatakan ada kuasa untuk mengubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jika ada kuasa kegelapan roh asing apapun yang ingin mengganggu jalannya penaburan firman, kami bersatu hati, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak, singkirkan, pergi, terutama dalam ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara-saudari pada hari ini? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena ada pemeliharaan Bapa di surga, mari serukan haleluya bersama dengan saya. Haleluya. Ya, yang semangat dong. Sekali lagi, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut bagi saudara yang baru bergabung bersama kami melalui saluran YouTube maupun melalui televisi kabel First Media. Jika saudara melalui saluran channel YouTube, saudara bisa mengetik GKJ Family. Nah, di sana ada khotbah-khotbah saya. Dan jikalau saudara melalui televisi kabel First Media, kami siaran setiap hari Minggu channel Shine 390 HD pukul 7 pagi WIB dan pukul 12 WIB atau pukul 8 WITA dan pukul 13 WITA setiap hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya memulai khotbah pada periode ini, ada sedikit bincang-bincang dengan salah seorang pelayan Tuhan di tempat kami. Beliau adalah seorang worship leader dan juga sebagai seorang pemimpin Kersel di tempat kami. Beliau ini bekerja sebagai supervisor customer service di Prodia cabang Denpasar, dan puji Tuhan beliau mendapatkan the best customer service Prodia tahun 2020 seluruh Indonesia. Kasih tepuk tangan luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pertanyaan pertama, gereja sementara hanya mengadakan ibadah secara langsung atau on-site sebulan sekali. Bagaimana saudara menyikapi jika ibadah dilakukan secara online? Baik, ketika ibadah dilakukan secara online, saya menyikapinya yaitu saya memposisikan seperti layaknya ibadah offline. Dengan cara saya tetap bangun pagi, mempersiapkan dengan pakaian yang seperti saya ibadah offline. Kemudian saya mengajak istri saya untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengikuti ibadah online secara on time, mengikuti premier, dan juga saat pujian dan penyembahan saya dengan sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Dan tentunya saya juga mencatat setiap khotbah yang disampaikan oleh Bapak Gembala, dan saya mengajak istri saya juga menyembah, memuji dan meninggikan Tuhan. Ketika saya juga offline, saya memberikan diri saya yang terbaik karena kesempatan yang terbaik, jadi saya melakukan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan kedua, saat diadakan ibadah secara langsung di gereja, perbedaan-perbedaan apakah yang saudara rasakan? Tentunya ada beberapa perbedaan, yaitu ketika kita sedang ibadah offline, saya lebih merasakan hadirat Tuhan turun karena di situ kita bersatu hati memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan jemaat di gereja. Dan juga ada sukacita ketika saya bertemu dengan saudara seiman, boleh melihat kabar mereka, dan itu adalah sukacita ketika kita beribadah offline di gereja. Yang terakhir, apa nasihat saudara untuk rekan-rekan yang belum berani datang beribadah secara langsung di gereja? Saya menasihatkan buat Bapak Ibu saudara sekalian yang belum berani datang ke gereja nih. Nah, kalau Bapak Ibu saudara sekalian masih melakukan aktivitas, contohnya bekerja, pergi ke pasar, melakukan jalan-jalan bahkan, dan tentunya hal itu juga kita harus menyeimbangkan dengan kerohanian kita. Apa yang perlu ditakuti? Asalkan Bapak Ibu menjaga kesehatan Bapak Ibu sekalian dengan minum vitamin, beristirahat cukup, kemudian Bapak Ibu selalu menjaga protokol kesehatan.
itu jadi tidak ada kekhawatiran. Karena ketika kita datang di ibadah di gereja, semua jemaat wajib menjalankan protokol kesehatan. Wajib memakai masker, kecuali buat kami para WL dan Bapak Gembala yang menyampaikan khotbah, itu pun jaraknya jauh dari jemaat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu asalkan Bapak Ibu tetap menjaga kondisi Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kalau Bapak Ibu memang merasa tidak enak badan, jangan Bapak Ibu datang untuk menularkan. Tetapi ketika Bapak Ibu dalam kondisi sehat, nggak perlu dikhawatirkan Bapak Ibu untuk datang beribadah dan memuji dan meninggikan Tuhan. Dan juga di gereja juga kapasitasnya kita tidak 100%, tetapi kapasitasnya hanya sekitar 40%. Jadi di situ ada protokol untuk jaga jaraknya. Demikian saran dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Selalu ingat bahwa tujuan penting dalam memeriksa firman Tuhan itu supaya dari hati saudara makin lama timbul rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan mendatangkan hikmat dari Bapa di surga. Karena itu Mazmur 86 ayat 11 mengatakan, ajarkanlah, tunjukkanlah atau lebih tepatnya ajarkanlah, kita belajar dari firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan supaya hidup menurut kebenaran Tuhan. Bulatkan hatiku untuk takut akan namamu. Periode kali ini kita akan masuk dalam subtema yang baru, yaitu pengaruh kebencian terhadap kebenaran. Pengaruh kebencian terhadap kebenaran. Ada satu pertanyaan, yaitu mengapa Tuhan mengizinkan adanya penyesatan, khususnya pada akhir zaman ini. Penyesatan itu makin lama makin merajalela, makin banyak dan makin efektif untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, kita baca lebih dahulu dari 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Saya ajak saudara baca bergantian, kaum pria ayat ganjil. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Mari kaum pria, 2, 3. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Kaum wanita, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kaum pria, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kaum wanita, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Amin. Mari kita perhatikan slide berikut. Ayat ini mengatakan dalam ayat yang ke-9, kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Siapa pendurhaka itu? Pendurhaka itu adalah antikris. Itu adalah pekerjaan iblis. Sebelum antikris ini muncul, coba saudara lihat ayat 9, akan ada perbuatan-perbuatan ajaib. Dari siapa? Dari antek-anteknya, dari nabi-nabi palsu. Firman Tuhan mencatat tanda-tanda palsu, mujizat palsu. Jadi semuanya itu palsu. Palsu tujuannya untuk menyesatkan orang. Perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat, tapi palsu. Lihat ayat yang ke-10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Mengapa? Dijawab, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Saya ulangi. Orang yang tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengasihi kebenaran, itu akan disesatkan. Ayat yang ke-11,
Allah mendatangkan kesesatan. Dan ayat 12 mengatakan dihukum semua orang yang tidak mau menerima, tidak percaya, tidak mengasihi kebenaran. Allah mendatangkan kesesatan buat orang-orang yang tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saya kasih satu ilustrasi di gambar tersebut, coba lihat. Seorang mengatakan orang meninggal karena kanker sebelum sigaret atau rokok itu ditemukan. Jadi dia mengatakan merokok itu tidak menyebabkan kanker. Lah, ini salah satu contoh yang keliru ya. Tidak mau menerima kebenaran. Hal menerima, hal menolak sesuatu. Seseorang percaya terhadap suatu berita atau tidak percaya. Seorang mengasihi atau membenci orang lain. Itu hak pribadi, kebebasan setiap orang. Betul ya? Tetapi masalah kebenaran itu mutlak. Saya kasih contoh kebenaran itu seperti 1 ditambah 1 sama dengan pasti 2. Seluruh dunia, mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Australia, mau di Afrika, mau di Alaska, kalau saudara tanya 1 tambah 1, 1 plus 1 itu sama dengan equals 2, sama dengan 2. Itu kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Saya kasih contoh sekarang dari firman Tuhan. Misalnya Efesus 6 ayat yang pertama saya bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Bahasa Inggris mengatakan children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ya, kalau bahasa Indonesia mengatakan karena haruslah demikian. Bahasa Inggris mengatakan for this is right, karena ini hal yang benar. Kalau menolak kebenaran ini salah satu contoh kebenaran di firman Tuhan. Taati orang tuamu, ya. For this is right. Kalau kita menolak, nanti akan timbul yang namanya kekacauan. Menolak itu sama dengan tidak suka, membenci. Nanti akan timbul kekacauan. Antara lain ya, sudah lihat di gambar. Gambar yang paling atas itu seorang bapak yang tua renta dituntut oleh anak kandungnya sendiri. Ini semua di Indonesia kejadiannya saudara. Dituntut oleh anak kandungnya sendiri sebesar 3 miliar. Ya, jangan sudah lihat itu bapak itu dipapah itu ke pengadilan. Akhir cerita saudara ya, saya membaca berapa waktu lalu anaknya yang menuntut ini mati. Ya, jadi jangan main-main saudara ya. Kemudian yang sebelah kirinya itu adalah seorang bapak yang dituntut soal sengketa tanah oleh anak kandungnya sendiri. Sengketa masalah tanah, siapa yang miliki tanah itu? Ya bapaknya dong. Masa anaknya ada sebelum bapaknya? Kan tidak mungkin. Bapaknya punya tanah, lalu anaknya ini tidak setuju atau ayahnya ini ingin menjual. Tidak tahu apa yang menyebabkan dia sudah, lalu dia mensengketakan, lalu dibawa ke pengadilan. Kemudian gambar yang di bawah, sudah lihat itu nenek yang sudah sangat tua. Dituntut ke pengadilan, itu dibawa di kursi roda ke pengadilan. Dituntut oleh anaknya karena tidak mau membelikan mobil Fortuner. Sampai dibawa ke pengadilan, lalu dibongkar aib-aibnya dan lain sebagainya. Lah, coba saya kembali ke slide ini. Firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, taati, obey. Itu juga berarti kita harus menghormati. Bukan taat-taat saja, tapi menghormati. Karena apa?
kalau tidak ada orang tua, tidak ada anak-anak. Dan orang tua itu ibarat payung bagi anak-anaknya. Jadi kalau anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik umur saudara masih 20, 30, 40, 50, 60, selama saudara masih punya orang tua, saudara harus wajib mentaati, menghormati mereka. For this is right. Karena ini hal yang benar. Kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan itu, akibatnya akan timbul yang namanya kekacauan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saudara, kalau saya lihat saat ini dosa itu makin lama makin memuncak. Tingkat kejahatan itu makin lama makin waduh. Kalau dulu orang menipu dengan cara mama minta pulsa atau papa minta pulsa, ya, sok kenal, sok apa, sok sebagai orang tua, lalu SMS, ini nomor mama yang baru, nomor mama yang lama hangus, tolong dikirimi pulsa 50.000, biasanya kan begitu ya, karena nggak ada pulsa, kita yang tertipu cepat-cepat ngirim. Istilah mama minta pulsa ini naik terus tingkatnya. Sekarang penipuan itu sudah melibatkan jumlah, bukan saja jutaan, kalau tadi hanya 50.000, bukan hanya jutaan, bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, tetapi sudah miliaran. Dan tidak sedikit orang yang tertipu. Lalu kasus-kasus pembunuhan, seperti yang saya katakan berkali-kali. Kalau zaman dulu orang cuma dibunuh sudah gempar. Sekarang dibunuh, dipotong-potong, dibuang kemana-mana, dibakar, dikasih cairan asam atau cairan apa sehingga hancur. Aduh, makin lama pikirannya dibuat makin jahat. Tingkat-tingkat orang membunuh orang itu sekarang makin mudah. Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Dan hukum tidak bisa menahan. Karena apa? Di Indonesia hukum terlalu ringan. Sehingga saudara, beda antara orang yang benar dan yang tidak benar. Saya ulangi. Beda antara orang yang benar dan yang tidak benar itu makin lama makin jelas, tidak lagi abu-abu. Coba kita lihat, ada tulisan-tulisan yang sebelah kiri bawah. Kebiasaan itu belum tentu benar, namun kebenaran harusnya dibiasakan. Saya ulangi, kebiasaan itu belum tentu benar. Kita terbiasa ini, terbiasa ini, itu belum tentu benar. Tetapi kalau kebenaran, yang namanya kebenaran, ya harus dibiasakan. Yang kanan bawah dikatakan, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang, karena banyak teman yang sama-sama salah. Dikiranya kalau temannya banyak, karena yang sini, wah ini tenang dia. Padahal yang banyak ini belum tentu benar, toh, betul ya? Yang banyak ini belum tentu benar. Dan makin mendekati akhir daripada dunia ini, iblis akan membuat yang namanya air bah. Air bah itu pengaruh manusia yang makin lama makin banyak, sehingga orang merasa, oh ini benar. Misalnya contohnya seperti homoseks, lesbian atau gay itu ya. Kalau zaman dulu agak aneh. Mereka mengadakan unjuk rasa, lalu mengadakan pawai secara besar-besaran, tidak malu-malu lagi memproklamirkan diri kalau dia ini gay, lesbi. Jadi sekarang orang itu sudah menerima. Bahkan saya katakan banyak pejabat pemerintahan, bukan di Indonesia, di luar sana ya, Perdana Menteri, Menteri, itu tidak malu-malu mengatakan bahwa dia ini adalah lesbi atau gay. Nah itu dia. Mereka merasa, oh banyak kok yang seperti ini, jadi tidak salah. Hati-hati saudara-saudara, haleluya. Mari kita kembali ke 2 Tesalonika 2 ayat 9-12, tapi khususnya ayat yang ke-12 saya bacakan.
supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Amin. Ini akan saya hubungkan dengan ayat dari Yohanes 1 ayat 14a. Yohanes 1 ayat 14a mengatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Mari kita lihat dua ayat ini. Di atas mengatakan supaya dihukum semua orang yang tidak percaya, tidak suka, benci, menolak kebenaran. Orang yang tidak suka kebenaran, yang tidak percaya kebenaran, pasti dia suka kejahatan. Betul ya? Nah, Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman? Yohanes 1 mengatakan, 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Allah melalui anaknya yaitu Yesus sudah rela, dengan rela datang menjadi manusia. Yesus itu siapa? Dia raja di atas segala raja. Dia datang menjelma menjadi manusia biasa. Diawali dengan kelahirannya. Dia bukan lahir di istana, meskipun dia anak raja di atas segala raja. Dia lahir di kandang yang bekas pakai, yang masih dipakai oleh hewan, kambing atau domba, lalu diusir kambing dombanya. Nah, palungan itu dipakai untuk kelahiran, menaruh bayi Yesus. Dia tumbuh besar bukan di keluarga bangsawan. Di keluarga Yesus seorang tukang kayu, pekerja kasar. Bukan dikatakan juragan kayu ya, pemilik mebel, tukang kayu biasa. Kehidupannya sangat sederhana. Lalu waktu dia memanggil 12 pengikutnya, dia tidak memiliki banyak uang, banyak baju, pergi kemana-mana harus naik kuda atau keledai. Seringkali Yesus berjalan kaki, kadang tidak ada makanan sehingga menyuruh muridnya untuk mengail ikan dan lain sebagainya. Dan kematiannya sungguh sangat tragis. Bukan mati langsung mati, tetapi disiksa habis-habisan, dimahkotai duri sampai dia menyerahkan nyawanya. Itu pengorbanan yang luar biasa daripada Yesus. Seandainya saudara, kita ambil contoh, saudara menjelma menjadi apa? Ya, saudara dalam keadaan sekarang ini, lalu saudara menjelma menjadi apa? Ya, saudara boleh pilih. Kalau saudara menjelma menjadi anaknya konglomerat, anaknya orang kaya, siapa yang tidak mau? Semuanya mau. Lahir mewah, nanti kalau sudah lulus sekolah gak usah khawatir cari kerja, ayahnya, orang tuanya sudah punya perusahaan banyak, uangnya banyak. Siapa yang tidak mau? Tapi bagaimana kalau saudara ditentukan untuk menjelma, lahir di keluarga yang, maaf kata, ekonominya sangat minim, istilahnya miskin. Mau bayar rumah sakit harus kumpulkan uang, sakit gak bisa langsung bawa dokter, hidupnya penuh masalah. Tapi Yesus tidak memilih jalur kemewahan, jalur kekayaan. Dengan dia menjelma menjadi manusia, dia memilih jalur kesederhanaan. Supaya apa? Supaya semua orang manusia, kalau orang yang dalam situasi ekonomi yang baik, yang kaya, saya katakan, melihat, tuh kok luar biasa Yesus ini. Kalau orang yang
kondisi ekonominya tidak baik atau rendah, mereka kan juga bisa mengatakan, lah Yesus sama dengan kita. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itu luar biasanya. Kerelaan Yesus itu datang menjelma menjadi manusia yang bukan dari keluarga yang kaya, yang enak, tetapi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau itu tidak kita hargai saudara-saudara, dan khususnya penebusannya di kayu salib, kalau tidak dihargai, tidak direspon dengan baik, bahkan ditolak berita keselamatan untuk menyelamatkan siapa? Saudara. Saudara tolak sesuatu yang menyelamatkan saudara, tentu ada konsekuensinya. Misalnya di zaman pandemi COVID ini ya, saudara terkena COVID, pemerintah sudah mengadakan fasilitas, saudara akan diambil, dibawa, ditaruh di rumah sakit atau ditaruh di hotel atau di mana supaya saudara dikarantina, saudara dikasih makan, dikasih vitamin, diajak olahraga, dan semuanya gratis, tidak bayar. Tapi saudara menolak, tidak mau. Tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau saudara terjadi sesuatu, sesak napas dan lain sebagainya, ya silakan tanggung sendiri, kan begitu. Ini contoh yang paling gampang. Kalau saudara menderita penyakit, misalnya diabetes, dokter sudah memberitahu jangan banyak makan yang manis-manis. Perhatikan makanan saudara. Kalau saudara tidak merespon dengan baik, atau bahkan itu dicuekin, istilahnya dikacangin, dikadalin begitu ya, konsekuensinya ada apa? Ya saudara akan dengan mudah terkena penyakit diabetes, makin lama makin tinggi kadar gula saudara, cepat sekali berangkat ke alam yang lain, kan begitu. Demikian juga bagi setiap orang yang mendengarkan berita keselamatan tetapi tidak merespon dengan baik, tidak menolak dengan baik, ada konsekuensinya. Demikian juga dengan saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, membaca Alkitab setiap hari bahkan, tetapi saudara tidak merespon dengan baik. Apa itu merespon dengan baik? Melakukan. Saudara menolak dengan cara apa? Tidak melakukan. Itu sama dengan saudara menolak atau tidak merespon dengan baik. Saudara dengar, saudara tahu, tapi saudara tidak melakukan apa yang saudara dengar, saudara baca. Itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Coba lihat, kita lihat slide. Ayat yang ke-12 ayat 2 Tesalonika 2. Supaya dihukum. Apa hukuman Allah yang dimaksud dengan ayat yang ke-12 di sana? Dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi bukan lagi dihukum, cuma dihukum sakit, dihukum ini, tetapi hukumannya adalah dibinasakan. Perhatikan baik-baik ayat ini saudara ya, puji nama Tuhan. Dalam subtema pengaruh kebencian terhadap kebenaran, kita akan masuk dalam bagian yang pertama, yaitu spirit Amalek atau roh Amalek. Kata Amalek ini ditulis 24 kali dalam Alkitab. Dalam terjemahan King James Version, Amalekites itu juga ditulis sama 24 kali. Peperangan di alam roh. Perhatikan bahwa firman Tuhan mengatakan peperangan yang kita hadapi ini peperangan melawan penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Itu namanya peperangan di alam roh. Dan peperangan di alam roh ini sangat-sangat berbahaya buat kita. Kenapa? Kalau orang katakan perang negara A lawan negara B, tentu pasukan dari negara A ini akan mendeteksi kekuatan, lokasi dan sebagainya musuhnya. Tentu yang dideteksi ini kelihatan.
di mana dia lokasinya, seberapa besar kekuatannya. Intelijen kan pasti akan bergerak. Istilahnya musuhnya kelihatan. Katakanlah Mike Tyson melawan saya atau saya melawan Mike Tyson. Saya melihat Mike Tyson ini, oh dia ada di sini, oh dia sedang melancarkan jab, oh dia sedang melancarkan hook atau uppercut. Saya bisa mendeteksi, saya bisa mengantisipasi. Tetapi kalau peperangan melawan roh-roh jahat di udara itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata jasmani ini. Sangat berbahaya. Saudara melawan sesuatu yang tidak saudara ketahui di mana dia adanya, seberapa besar kekuatannya, kapan dia akan melancarkan pukulan misalnya. Lah, ini harus kita waspadai dan perhatikan dengan baik. Dan ini peperangan dalam alam roh ini dimulai kapan saudara? Kita tahu bahwa Lucifer pemimpin puji-pujian di kerajaan surga. Dia merasa iri hati terhadap siapa? Terhadap manusia. Kenapa? Loh, dia ini pemimpin pujian yang luar biasa. Ya, suaranya hebat. Bahkan Allah sendiri senang dengan suaranya. Buktinya dia diangkat menjadi pemimpin pujian yang dibawanya memuji-muji kehebatan suaranya. Lah, ini kok ada manusia yang diciptakan lebih lama dari dia, ya. Jadi istilahnya Lucifer sudah diciptakan lebih dahulu. Lalu ada diciptakan manusia, kok ditulis like a little from God. Seperti saya katakan dalam periode yang sebelumnya. Sedikit di bawah Allah. Dia iri, siapa manusia ini? Lalu dia timbul cemburu yang negatif. Lah, mulai dari situlah dia lalu mengadakan pemberontakan kepada Allah. Jadi peperangan alam roh ini mulai sejak Lucifer dan pengikutnya melakukan pemberontakan terhadap Allah. Orang kalau merasa tidak puas di tempat kerja, maka mulai dari hatinya ini keluar rasa ingin memberontak. Orang kalau iri hati sama teman kerjanya, ya, lalu mulai timbul rasa ingin memberontak. Memberontak ini melakukan perlawanan baik secara pasif atau terang-terangan secara aktif. Ya, pertamanya pasti memberontak itu dimulai dari hati secara pasif, lama-lama bisa keluar melalui tindakan secara aktif. Lalu kalau orang sudah tidak puas di tempat kerjanya, dia mulai kerja ogah-ogahan. Itu pemberontakan secara pasif. Datang terlambat, pulang duluan, atau di jam kerja dia pergi jalan-jalan, bilangnya dia nagih customer tetapi dia tidur di rumah, ya, dan lain sebagainya. Lalu mulai ada tindakan-tindakan aktif. Itu sangat berbahaya, dan itu namanya saudara melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran. Saudara mesti tahu bahwa pemberontakan Lucifer itu diikuti oleh sepertiga malaikat pada saat itu. Banyak atau sedikit jumlahnya? Oh, banyak. Sepertiga itu sekitar 30 sampai 35%. Ya, enggak main-main loh saudara. Jadi kalau misalnya 100, ya sekitar 33 sampai 35 yang memberontak. Saudara bisa bayangkan ini. Ini kekuatan yang tidak main-main. Misalnya saja di Indonesia ada partai politik yang memenangkan 33% pemilu. Pasti dia menguasai pemerintah. Orang yang sekarang sedang
berkuasa, maaf kata PDI Perjuangan tidak sampai 33% kan, sepertiga. Tidak. Kalau sudah sampai sepertiga ini tidak main-main. Artinya apa? Malaikat-malaikat yang pro, yang senang dengan Lucifer ini tidak sedikit. Mengapa kok Lucifer ini berani melakukan pemberontakan terhadap Allah? Salah satu alasannya adalah karena dia melihat bahwa pengikutnya ini banyak. Semakin banyak pengikutnya, dia akan merasa semakin kuat. Seseorang juga demikian. Semakin banyak yang salah, berbuat salah, lama-lama dia merasa benar ini. Seperti yang tadi saya katakan di depan. Ya, banyak itu belum tentu benar. Jadi saudara jangan ikut-ikutan. Kalau gereja dibuka, gereja kami nanti bulan Maret ini akan 2 kali saya buka ibadah. Februari sebulan sekali, selebihnya ibadah online. Nanti Maret 2 kali. Saudara jangan ikut-ikutan. Yang sana belum mau ke gereja, saya juga takut. Loh, tapi saudara bisa jalan-jalan, bekerja, ke pasar, ke supermarket, ke bank, ketemu orang sini sana. Saudara berani. Karena apa? Oh, yang situ juga nggak ke gereja kok, masih takut. Ini masih takut. Hati-hati saudara ya. Allah itu tidak pernah memberikan roh ketakutan. Yang memberikan roh ketakutan itu adalah iblis. Jadi pilihan saudara. Sekali lagi saya ulangi. Lucifer ini melihat pengikutnya banyak. Sepertiga yang mengikuti dia. Maka dia memberontak terhadap Allah. Dan inilah awal mula yang namanya roh Amalek. Amalek ini artinya suka perang. Arti kata Amalek ini adalah suka perang. Jadi Lucifer dan pengikut-pengikutnya ini melakukan peperangan melawan Tuhan. Saya katakan, saya tuliskan di sana, melawan kebenaran. Sebab Allah itu benar adanya. Bukan hanya baik, tetapi benar. Nah, Lucifer ini berani melakukan peperangan terhadap Tuhan. Dan saudara bisa tahu kan, kira-kira siapa yang menang? Gak mungkin Lucifer bisa menang. Mungkin waktu saat itu Lucifer berpikir, dia kan punya sepertiga pengikut. Dia mungkin berpikir, oh nanti ini pasti waktu aku melawan Allah, banyak malaikat-malaikat yang masih 2/3 ini akan terpengaruh dan ikut dia. Ya, saya ulangi. Lucifer ini dia tahu dia punya pengikut 1/3. Dia berpikir, mungkin waktu dia melakukan peperangan, pemberontakan terhadap Allah, nanti yang 2/3 itu mungkin ada yang terpengaruh dan bisa ikut dia. Lah, siapa tahu 1/3 ini berubah jadi setengah. Kalau 50-50, woi, seru ini perlawanan terhadap Allah. Dia pikir begitu, tetapi dia lupa bahwa Allah itu yang menciptakan dia. Dengan mudah pencipta ini menghancurkan. Dan kita sudah tahu ceritanya, Lucifer dan pengikutnya ditendang dari surga. Sekarang di mana dia berkarya, Lucifer dan pengikutnya? Ya di dunia ini. Kapan? Ya sudah sejak dia jatuh dari surga, dia mulai mau menghancurkan ciptaan manusia. Seperti saya katakan di periode yang lalu. Sekarang sudah banyak bayi-bayi yang lahir ini dengan cacat genetik, maaf kata secara seksual. Dia ini bayi punya 2 jenis kelamin yang saya katakan sebagai interseks itu periode yang lalu. Lalu semakin banyak sekarang orang yang lesbi, yang gay, semakin banyak orang yang melakukan perubahan jenis kelamin, semakin banyak orang yang bencong, wadam,
waria. Ya, dan saya lebih heran lagi. Kalau bencong ada waria, ini orang tersebut. Tetapi kok ada orang-orang juga loh saudara, yang mau mencari, mencari kepuasan dengan bencong atau waria atau adam. Ini aduh, sudah pusing kepala Barbie memikirkan hal ini. Ya saudara-saudara, Lucifer itu mikir nanti mungkin makin lama makin banyak. Nah, sekarang Lucifer yang ada di dunia ini melalui roh-roh yang jahat, dia juga satu kali akan melakukan peperangan Harmagedon. Jangan lupa itu. Sekarang dia mengumpulkan lebih banyak lagi pengikutnya, lebih banyak untuk melawan Allah. Dan saya berikan saudara nasihat, jangan sampai saudara termasuk orang yang ikut nanti dengan antikris melawan Allah. Karena sudah tahu hasilnya, itu sudah tahu akan dibinasakan dalam peperangan Harmagedon. Jangan main-main saudara ya. Makanya saya sarankan, mumpung waktu ini masih ada dan waktu itu sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang kembali. Ayo saudara, makin sungguh-sungguh di dalam kerohanian. Jaga kerohanian saudara. Jangan karena masalah pandemi COVID ini aja saudara sudah takut ke gereja, melupakan Tuhan, beribadah online, beribadah tetapi asal-asalan. Iya, hati-hati saudara, perhatikan kerohanian saudara. Dan saya sarankan sekarang ini vaksin terhadap tenaga kesehatan sudah dilakukan. Sekarang tahap kedua terhadap lansia, terhadap para kami rohaniawan nanti akan disasar untuk target yang kedua. Dan pelaku pariwisata, untuk kita sudah dengar baca ya, olahragawan dan lain sebagainya. Kalau saudara sudah ada kesempatan yang luar biasa ini diberikan vaksin secara gratis oleh pemerintah, sudah tidak usah mikir macam-macam. Oh, vaksinnya ini bagus apa enggak, bekerja apa enggak. Terus saudara maunya disuntik apa? Air. Gunakan kesempatan ini, daftarkan diri saudara di puskesmas atau di rumah sakit atau di dinas kesehatan supaya saudara yang dapat kesempatan periode kedua divaksin, ya vaksin sudah. Puji nama Tuhan. Tadi saya katakan arti kata Amalek ini suka perang. Jadi kalau saudara-saudara ini suka perang dalam tanda petik, artinya apa? Suka ribut di rumah, ribut sama suami, sama istri, sama anak, khususnya sama mertua, di kantor ribut sama teman kerja, di sekolah ribut sama teman sekolah, di gereja ribut sama teman gereja, ya di persekutuan yang lebih kecil, kersel atau komsel, ribut dengan teman kersel, teman komsel, suka bikin ribut. Ini namanya roh Amalek itu sudah ada dalam diri saudara. Lalu suka perang yang lain itu apa? Suka konfrontasi. Kamu gak tahu ya saya ini siapa? Kamu gak tahu nama saya siapa? Panasan. Kalau disalib orang di tengah jalan, di jalan raya disalib, wah saudara gak terima, salib lagi. Loh, kalau memang saudara tidak mau disalib atau marah kalau disalib, jangan di jalan raya, saudara pindah ke sirkuit. Di sirkuit saudara tunjukkan kehebatan saudara dalam mengemudi atau dalam naik motor, balap-balapan di sana sampai mati terserah. Kan begitu. Suka panas. Ya, disalib, di bel orang, dipelototi. Sudah melotot balik sampai matanya mau keluar. Aduh. Itu namanya roh Amalek sudah ada dalam diri saudara. Dan perhatikan bahwa firman Tuhan itu mengatakan Amalek itu musuhnya orang Israel yang harus ditumpas. Dalam setiap perjalanan bangsa Israel, dimulai dari siapa saja, baik itu Daud atau siapa, atau Saul atau siapa, Amalek ini adalah musuh yang harus selalu ditumpas.
karena tidak baik. Jadi kalau saudara ada roh Amalek dalam diri saudara, saudara pasti nanti akan ditumpas oleh Bapa di surga. Jadi saudara jaga. Makin lama makin memeriksa firman Tuhan, harusnya saudara makin suka yang namanya damai, tenang, gak suka cari ribut. Kalau masalahnya besar, ya diusahakan dikecilkan. Kalau masalahnya kecil, dinetralisir. Jangan tidak ada masalah dijadikan masalah. Masalah kecil dijadikan masalah besar. Masalah besar diledakkan. Itu bukan namanya Tuhan yang benar. Ya, saudara makin lama makin periksa firman Tuhan, saudara juga harus makin suka lemah lembut seperti firman Tuhan mengatakan. Orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Maksudnya apa mewarisi bumi itu? Akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Karena kerajaan 1000 tahun damai ini bukan di awan-awan di sana, tapi di mana? Di dunia ini. Tetap di dunia ini tetapi mengalami perubahan peta seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Akan mewarisi bumi, akan memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Makin lama dalam Tuhan, biarlah sifat-sifat ilahi itu makin ada dalam kehidupan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau mau berlutut itu lebih baik lagi. Pujikan ini dari hati saudara sebagai satu seruan kepada Bapa di surga. Haleluya. Ajarku tuh mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku tuh mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku tuh bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita ulangi lagi. Ajarku tuh mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku tuh mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku tuh bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku
dan menuntun setiap jalanku. Bersamamu ku tak akan. Mari angkat kedua tanganmu, haleluya. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersamamu ku tak akan goyah. Bersamamu ku tak akan. Bersamamu Tuhan, bersamamu ku tak akan goyah. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Dia dengan rohmu. Urikite lele ala walala, irakata wala walala walala, urielelelelelelelele, irapara la 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 la, urelelelelelelele, irala walala la la walala, urikite lelelelelelelele, irawala la walala la 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 la, urekelelelelelelele, irawala la la walala, irekete ala wara la 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 wala la 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 wala la la la, relelelelele, irawala la wala la 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 la, urikete lelelelelelele, iara la wala la wala la 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 la, ora la wala la 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 la, kuria la para la 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 la, era wala la 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 la. Haleluya, 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 haleluya. Ucapkan syukurmu kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pemeliharaan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk semua yang boleh kami nikmati dan kami miliki. Mari tinggikan Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar. Keagunganmu, kemahadahsyatanmu tidak tertandingi. Engkau gunung batu perlindungan, kekuatan dan perisaiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman ini dalam hati kami, supaya makin lama kami belajar firman Tuhan, kami juga terjadi perubahan dalam hidup kami. Tidak lagi suka ribut, tidak lagi suka konfrontasi, tidak lagi suka gosip, tidak lagi suka panasan, tetapi kami boleh makin mencerminkan Bapa kami yang di surga, supaya tidak ada roh Amalek, tidak ada celah roh Amalek dalam hidup kami, dan supaya kami tidak melawan, menolak kebenaran yang adalah firman Tuhan, yang adalah Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kedangkan kedua tangan saudara, angkat kedua tangan saudara, angkat wajah saudara. Pada saat ini kami percaya tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka. Semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan yang memberikan persembahan kudus,
sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji firman Tuhan yang ya dan amin akan direalisasikan dalam kehidupan saudara. Terima kasih, kami selalu berdoa supaya angka COVID di Indonesia ini boleh terus makin turun melalui vaksinasi yang sudah diberikan, supaya kami juga ikut berpartisipasi supaya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan, kembalikan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang mengasihi Tuhan dengan amin. Perhatikan saudara, kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, jangan ragu, jangan malu, jangan sungkan. Sharekan link YouTube ibadah ini kepada rekan-rekan saudara, famili saudara, baik ada di luar kota, luar pulau, atau dalam kota sekalipun. Dan jangan lupa segera ganti status WhatsApp saudara dengan link ibadah online kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam tayangan kami yang akan datang. Haleluya.